Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendy Azuri dengan NIM L131210180 akan mempresentasikan ekonomi sumber daya hutan dengan tema biaya, penerimaan, dan pendapatan pengelolaan sumber daya hutan. Langsung saja, poin pembahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, konsep biaya, penerimaan, dan pendapatan sumber daya hutan. Yang kedua, tahapan identifikasi biaya dan pendapatan. Yang ketiga, hasil studi kasus biaya, penerimaan, dan pendapatan sumber daya hutan. Nah, yang pertama yaitu konsep biaya. Biaya adalah korbanan yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produksi dan dinilai dalam satuan rupiah. Konsep biaya merupakan biaya berbeda untuk tujuan berbeda. Tujuan berbeda menunjukkan keputusan yang akan diambil. Biaya didefinisikan sebagai suatu sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi biaya menunjukkan total biaya yang meningkat jika total produksi ditingkatkan hingga suatu tingkat tertentu atau akan berubah jika tingkat upah dan modal berubah. Yang kedua yaitu konsep penerimaan. Penerimaan adalah peningkatan aktiva atau penurunan piutang atau kewajiban yang berasal dari berbagai kegiatan di dalam periode akuntansi atau periode anggaran tertentu. Penerimaan merupakan kenaikan dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan dalam periode tertentu. Selanjutnya yaitu konsep pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi selama periode berjalan yang muncul dalam rangkaian kegiatan. Bisa dari entitas ketika arus masuk dihasilkan dalam penambahan modal, selain yang berkaitan dengan kontribusi pemegang ekuitas, sedangkan pengurangan pendapatan menurut Heri adalah harus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas dari pengiriman barang, pemberian jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Selanjutnya yaitu tahapan identifikasi biaya. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Biaya ini dapat dikaitkan langsung dengan produk yang diproduksi perusahaan. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikaitkan dengan kegiatan pemasaran produk yang diproduksi perusahaan pada konsumen. Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang digunakan untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk perusahaan. Selanjutnya jenis-jenis biaya dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang pertama, biaya langsung adalah biaya yang langsung dibebankan kepada objek atau produk. Yang kedua, biaya tidak langsung adalah biaya yang sulit atau tidak dapat dibebankan secara langsung dengan unit produksi. Biaya berdasarkan pola perilaku biaya, yaitu yang pertama, biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap atau tidak berubah dalam rentang waktu tertentu. Yang kedua, biaya variabel adalah biaya yang dalam rentang waktu dan sampai batas-batas tertentu jumlahnya berubah-ubah secara proporsional. Yang ketiga yaitu biaya semi variabel adalah biaya yang sulit digolongkan ke dalam kedua jenis biaya di atas, tidak termasuk ke dalam biaya tetap atau biaya variabel. Yang terakhir, biaya semi variabel adalah biaya yang memperlihatkan baik karakteristik biaya tetap maupun biaya variabel. Tahapan identifikasi pendapatan. Pendapatan juga dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu
Yang pertama, pendapatan operasional sifatnya normal sesuai dengan tujuan dan usaha perusahaan. Yang kedua, pendapatan non-operasional. Jenis dari pendapatan non-operasional dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, bunga. Pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah yang terhutang kepada perusahaan. Yang kedua, royalti. Pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang perusahaan, misalnya hak paten, merek dagang, hak cipta, dan perangkat lunak komputer. Yang ketiga, dividen. Distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu hasil studi kasus biaya penerimaan dan pendapatan sumber daya hutan. Dapat kita lihat pada tabel yang sudah ada di PowerPoint, menunjukkan bahwa biaya tetap total yang dikeluarkan dalam melaksanakan usaha tani kacang tanah per hektar sebesar Rp731.234 atau setara dengan 6,44%, yang terdiri dari pembayaran PBB sebesar Rp50.000, penyusutan alat sebesar Rp379.183, dan bunga modal tetap sebesar Rp302.051. Nah, pada tabel kedua menunjukkan bahwa biaya total yang dikeluarkan petani dalam melaksanakan usaha tani kacang tanah sebesar Rp11.359.126 per hektar. Dengan demikian, pendapatan petani adalah sebesar Rp8.640.874 per hektar. Ya baik, sekian materi yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.